Dialog damai antara kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dengan pemerintah Indonesia disebut-sebut akan segera terwujud. Bahkan, Komnas HAM menyebut pihak OPM bersedia untuk berdamai. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan jalan terbaik menghentikan kebrutalan KKB Papua adalah berdialog untuk mencapai perdamaian. Komnas HAM melihat jalan terbaik bagi penyelesaian kekerasan konflik yang ada di Papua adalah dialog damai, ujar Taufan saat ditemui di kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat. Ide dialog damai itu, kata Taufan, mulai dijajaki Komnas HAM sejak tahun 2021. Awalnya, gagasan ini ditolak, baik dari kelompok kekerasan bersenjata atau KKB, Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Beberapa kali Komnas HAM menjajaki ide perdamaian ke Papua, berakhir dengan penolakan, bahkan sampai ada aksi demonstrasi. Namun beberapa waktu belakangan, kata Taufan, semua pihak baik dari OPM maupun pemerintah Indonesia bersedia duduk bersama dengan Komnas HAM untuk menciptakan perdamaian. Kami juga sudah bicara dengan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menko Polhukam dan sudah mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, dari Panglima TNI dan Kapolri untuk dialog damai, papar dia. Semua pihak bersetuju dialog damai itulah jalan keluar yang paling bermartabat, paling memenuhi rasa kemanusiaan kita, sambung Taufan. Taufan mengatakan, berkaca dari pengalaman perdamaian Aceh, jalan damai di Papua sudah semestinya terwujud. Aceh dan kita menjadi contoh dunia dengan satu cerita kesuksesan melakukan dialog damai. Siapa bilang kita nggak bisa? Bangsa ini bangsa besar, karena itu pasti berjiwa besar menyelesaikan masalah kekerasan di Papua ini, tutur Taufan. Sementara itu terungkap sederet fakta terbaru tentang kasus mutilasi 4 simpatisan KKB Papua yang melibatkan sejumlah oknum TNI. Salah satu faktanya yakni masih ada beberapa bagian tubuh dari korban yang belum ditemukan. Jasad para korban juga sampai saat ini masih belum dimakamkan. Sementara itu, satu pelaku masih menjadi buronan dan tengah diburu oleh aparat. Terkait para korban, pihak kepolisian masih belum bisa memastikan apakah benar mereka adalah simpatisan KKB Papua. Kepolisian daerah atau Polda Papua mengatakan jasad 4 korban mutilasi hingga kini masih berada di RSUD Timika menunggu kesepakatan keluarga korban terkait pemakaman. Mayat yang ditemukan hanya bagian badan, sedangkan bagian lain belum ditemukan. Direskrimum Polda Papua Kombes Faisal Ramadhani kepada Antara mengakui hingga kini masih menunggu keputusan keluarga terkait pemakaman. Sedangkan pencarian bagian tubuh lainnya hingga kini masih terus dilakukan, meskipun tim SAR sudah menutup operasi pencarian. Yang belum ditemukan adalah 2 karung berisi potongan kepala dan kaki keempat korban yang dimasukkan dalam karung terpisah dan dibuang di sungai di kampung Pigapuh, paparnya. Keempat korban mutilasi itu dibunuh oleh 12 pelaku, 8 diantaranya adalah oknum TNI AD. Sebanyak 11 pelaku sedang ditahan, termasuk 8 anggota TNI. Namun seorang lagi berinisial RMH masih buron, kata Faisal. Ia mengatakan motif pembunuhan diduga masalah ekonomi yang diawali para pelaku menawarkan senjata api seharga 250 juta rupiah dan harga tersebut disepakati namun korban dibunuh dan uangnya dibagi-bagi. Tubuh keempat korban dimutilasi dan dimasukkan dalam 6 karung berbeda, yakni 4 karung masing-masing berisi badan korban dan 2 karung berisi kepala dan kaki korban yang dibuang di sungai Pigapuh. Terkait identitas korban, Faisal mengaku tim Lab4 Polda Papua sedang berupaya mengidentifikasi keempat jasad korban. Mudah-mudahan hasilnya segera diketahui untuk memastikan identitas korban, harap Kombes Faisal Ramadhani. Direktur Reskrimum Polda Papua, Kombes Pol Faisal Ramadhani, menyatakan belum bisa memastikan keterlibatan keempat korban mutilasi dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Belum didalami adanya dugaan keterlibatan keempat korban dengan KKB, karena masih diselidiki, kata Kombes Faisal. Dia mengakui saat ini anggota kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui ada atau tidaknya keterkaitan korban dengan KKB Papua. Selain itu, pihaknya belum bisa mengetahui identitas keempat jasad yang masih disemayamkan di RSUD Timika karena menunggu hasil identifikasi yang dilakukan Puslap4 Polda Papua. Butuh waktu sekitar seminggu untuk memastikan identitas keempat jasad korban mutilasi yang hingga kini hanya ditemukan bagian tubuh korban, kata Kombes Faisal lagi.